Kita semua merasa memegang kendali atas pikiran kita. Saat kita membuat keputusan, kita percaya ada proses logis di baliknya. Kita menimbang pilihan, menganalisis konsekuensi, lalu memilih yang terbaik. Itulah asumsi dasar tentang cara kita berpikir. Namun, penelitian selama puluhan tahun menunjukkan bahwa asumsi ini sebagian besar keliru. Mekanisme pengambilan keputusan kita jauh lebih kompleks dan seringkali kurang rasional dari yang kita sadari. Pada tahun 2000, para eksekutif di Blockbuster, perusahaan rental video terbesar di dunia, diberi kesempatan untuk membeli sebuah startup kecil seharga $50 juta. Startup itu bernama Netflix. Manajemen Blockbuster melihat model bisnis Netflix yang mengandalkan pengiriman DVD lewat pos sebagai model yang tidak praktis dan tidak akan berkembang. Dari sudut pandang mereka saat itu, dengan data pangsa pasar yang mereka miliki, menolak tawaran itu adalah keputusan bisnis yang sepenuhnya logis. Intuisi mereka yang dibentuk oleh kesuksesan bertahun-tahun mengatakan bahwa model bisnis mereka adalah yang superior. Mereka merasa sangat yakin. Kita semua tahu bagaimana akhir ceritanya. Kasus Blockbuster bukan anomali. Ini adalah contoh klasik dari bagaimana orang-orang yang sangat kompeten bisa membuat kesalahan fatal. Ini bukan karena mereka bodoh atau kurang informasi. Ini terjadi karena cara kerja fundamental dari otak manusia. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Jika keyakinan dan intuisi yang kuat bisa menuntun pada kesalahan sebesar itu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam mekanisme pikiran kita? Siapa, atau lebih tepatnya apa, yang benar-benar membuat keputusan? Menurut psikolog Daniel Kahneman, pemenang Nobel Ekonomi, pikiran kita tidak beroperasi sebagai satu unit tunggal. Sebaliknya, ada dua sistem pemikiran yang berbeda, yang ia sebut sebagai sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 adalah sistem operasi otomatis kita. Ia bekerja dengan sangat cepat, tanpa perlu usaha sadar, dan selalu aktif. Sistem inilah yang memungkinkan Anda langsung tahu jawaban dari 2+2, mengerti nada sarkasme, atau menyetir mobil di jalan yang kosong sambil memikirkan hal lain. Ia efisien, reaktif, dan bertanggung jawab atas hampir semua keputusan dan penilaian instan yang kita buat setiap hari. Kelemahannya, ia cenderung menyederhanakan masalah dan menggunakan jalan pintas mental yang membuatnya sangat rentan terhadap bias. Lalu ada sistem 2, yaitu sistem operasi analitis kita. Ini adalah pemikiran yang lambat, butuh usaha, dan disengaja. Sistem 2 adalah yang Anda aktifkan ketika Anda harus fokus memecahkan soal matematika yang rumit, seperti 17 kali 24. Anda bisa merasakan upaya mentalnya. Konsentrasi Anda meningkat, otot Anda menegang. Sistem 2 mampu melakukan penalaran logis, analisis statistik, dan perencanaan jangka panjang. Namun, proses ini sangat menguras energi mental. Interaksi antara keduanya adalah kunci untuk memahami perilaku kita. Karena sistem 2 boros energi, otak kita secara default akan mengandalkan sistem 1 sebisa mungkin. Sistem 2 cenderung malas. Ia baru akan mengambil alih ketika sistem 1 menghadapi masalah yang tidak bisa dipecahkannya, atau ketika kita secara sadar memaksanya untuk bekerja. Jadi, masalah utamanya bukan karena sistem 1 itu buruk dan sistem 2 itu baik. Masalahnya adalah kita seringkali tidak menyadari bahwa keputusan kita sedang dibuat oleh sistem 1 yang cepat namun bias, dan kita terlalu enggan untuk mengaktifkan sistem 2 yang lebih akurat namun boros energi. Ketergantungan kita pada sistem 1 menciptakan celah sistematis dalam penalaran kita, yang dikenal sebagai bias kognitif.
Mari kita bedah salah satu yang paling umum, heuristik ketersediaan, availability heuristic. Aturan dasar dari heuristik ini sederhana. Jika sebuah contoh atau cerita mudah diingat, sistem 1 akan berasumsi bahwa hal itu pasti sering terjadi atau sangat penting. Contohnya, pertimbangkan pertanyaan ini. Di negara maju, mana yang menyebabkan lebih banyak kematian, kecelakaan pesawat, atau penyakit jantung? Sistem 1 Anda akan segera mencari contoh di dalam memori. Gambaran kecelakaan pesawat dengan api, liputan media yang intens, dan drama manusia sangatlah hidup dan mudah diakses. Informasi ini tersedia secara mental. Di sisi lain, kematian akibat penyakit jantung jarang menjadi berita utama. Kasusnya terjadi satu persatu tanpa drama visual. Datanya berbentuk statistik, bukan cerita. Informasi ini tidak tersedia dengan mudah. Karena sistem 2 cenderung mendelegasikan tugas, ia menerima laporan dari sistem 1 yang mengatakan bahwa contoh kecelakaan pesawat jauh lebih menonjol. Akibatnya, banyak orang secara intuitif melebih-lebihkan risiko terbang dan meremehkan risiko penyakit jantung, padahal data statistik menunjukkan hal yang sebaliknya. Sistem 1 tidak menjawab pertanyaan yang sesungguhnya, apa probabilitas statistiknya? Ia menjawab pertanyaan yang lebih mudah. Seberapa mudah saya mengingat contohnya? Kesalahan pemrosesan inilah yang membentuk banyak ketakutan, kecemasan, dan keputusan kebijakan publik kita. Persepsi risiko kita dibentuk bukan oleh fakta, tapi oleh seberapa mudah sebuah ide muncul di kepala. Mekanisme antara sistem 1 dan 2 ini memiliki dampak langsung dan terukur di area-area penting dalam hidup kita. Pertama, keuangan pribadi. Pernahkah Anda merasa bahwa sakitnya kehilangan Rp100.000 jauh lebih kuat daripada senangnya mendapat Rp100.000? Itu disebut loss aversion. Sistem 1 kita terprogram secara evolusioner untuk bereaksi lebih kuat pada potensi ancaman, kerugian, daripada potensi keuntungan. Bias ini menyebabkan investor menahan saham yang merugi terlalu lama karena tidak mau merealisasikan kerugian dan menjual saham yang untung terlalu cepat karena takut keuntungannya hilang. Kedua, di bidang kesehatan, otak kita lebih mudah diyakinkan oleh testimoni personal satu orang daripada oleh hasil penelitian medis berskala besar. Sebuah cerita memiliki narasi dan emosi yang mudah diproses oleh sistem 1. Sebaliknya, data statistik seperti tingkat efektivitas 95% adalah konsep abstrak yang membutuhkan analisis dari sistem 2. Inilah mengapa pengobatan alternatif yang tidak terbukti secara ilmiah bisa menyebar luas melalui cerita dari mulut ke mulut. Ketiga, dalam opini publik dan politik. Politisi yang efektif seringkali adalah ahli dalam berkomunikasi langsung dengan sistem 1 para pemilih. Mereka menggunakan slogan yang mudah diingat, cerita yang membangkitkan emosi, dan narasi sederhana kita versus mereka. Komunikasi semacam ini dirancang untuk melewati filter analitis sistem 2 dan langsung memicu reaksi instan dari sistem 1. Pencerahan dari semua ini adalah langkah pertama menuju keputusan yang lebih baik bukanlah mencoba menjadi lebih pintar, tetapi menjadi lebih waspada. Waspada terhadap situasi di mana intuisi kita kemungkinan besar menipu kita, dan kapan kita perlu secara sadar berhenti sejenak dan mengaktifkan pemikiran analitis kita. Jadi itu apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Karya Kahneman bukanlah instruksi untuk menghilangkan atau menekan sistem 1. Itu mustahil dan bahkan tidak diinginkan. Tanpa sistem 1 kita tidak akan bisa berfungsi. Sebaliknya ini adalah sebuah buku panduan, sebuah peta
untuk mengenali cara kerja mesin pikiran kita yang sebenarnya. Tujuannya bukanlah untuk memenangkan pertarungan melawan bias, karena itu pertarungan seumur hidup. Tujuannya adalah untuk mengenali kapan kita berada di bawah pengaruh bias tersebut. Kuncinya adalah metakognisi, atau berpikir tentang cara kita berpikir. Saat Anda dihadapkan pada keputusan penting, terutama yang melibatkan risiko tinggi atau emosi yang kuat, coba lakukan ini. Berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kesimpulan saya ini didasarkan pada perasaan dan kemudahan informasi yang muncul di kepala saya? Atau apakah saya sudah benar-benar memeriksa data dan mempertimbangkan alternatif lain? Sekadar mengajukan pertanyaan ini sudah merupakan sebuah langkah besar. Ini adalah tindakan sadar untuk mengundang sistem 2 ke dalam proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah tentang memiliki jawaban yang benar setiap saat, melainkan tentang memiliki kerendahan hati untuk selalu mempertanyakan jawaban yang terasa paling mudah dan paling benar. Dengan begitu, kita tidak lagi menjadi penumpang pasif, melainkan menjadi operator yang lebih sadar dan terampil dari pikiran kita sendiri.